مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Jepara mau bertanya, Buya. Ada seruan dari tokoh ulama bahwa kita dilarang menggulingkan pemerintahan yang sah. Karena hal itu hanya akan menyebabkan suatu negara hancur. Benarkah begitu, Buya? Meskipun pemerintah itu zalim, apakah kita tidak boleh menggulingkan presidennya, Buya? Terima kasih. Bismillah. Ini pertanyaan-pertanyaan begini nih. Semoga yang bertanya niatnya baik. Ada orang bertanya niatnya baik, ada bertanya niatnya jelek. Sebuah niatnya baik memang betul-betul ingin tahu. Akan tapi memang gini loh ya. Ada kalimat itu benar, dari zatnya kalimat itu benar, tapi di saat ditempelkan di sebuah tempat menjadi tidak sesuai. Sebuah kebenaran. Maka mengungkapkan sebuah kalimat itu kita harus tahu kapan waktunya yang sesuai, yang tepat. Misalnya membahas masalah ini. Kebenaran tetap harus disampaikan, akan tapi ada kebenaran pun harus disesuaikan, menyampaikan kebenaran itu. Supaya tidak jadi fitnah. Maka semoga ini tidak jadi fitnah. Sebab di sini pertanyaan adalah menggulingkan pemerintahan. Apakah betul ulama menyeru tidak boleh kita menggulingkan pemerintah yang atau penguasa yang sah, Bu, ya? Yang sah, yang zalim dan sebagainya, betul. Jadi begini. Ini lagi-lagi kita harus betul-betul adil di dalam membaca permasalahan ini. Bicara tentang permasalahan agama, hukum, disebutkan oleh para ulama kita ahli sunnati wal jamaati bahwa tidak diperkenankan kita keluar dari imam, biarpun imam itu fajir. Keluar ini maknanya membuat pemberontakan, keluar dari kepemimpinannya, lalu membuat sebuah kepemimpinan yang baru. Itu tidak berkenankan. Dan itu karena apa? Itu membahayakan sekali. Bisa jadi nanti ada satu balasan daripada pemerintahan tersebut yang memang pemerintahan itu zalim, kemudian bisa membuat kerusakan yang jadi korban adalah rakyat itu sendiri. Sehingga dilarang. Di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Ini adalah kalimat benar. Dan memang itu yang ada. Akan tetapi, kalimat ini apakah bisa diberlakukan kepada sebuah kegiatan dilakukan oleh seseorang misalnya? Apakah ini sama? Nah, ini lo menyamakan sesuatu yang berbeda. Ini bermasalah. Contoh, kaum buruh membuat demo, mencari keadilan agar diperhatikan. Apakah langsung serta-merta kita katakan ini adalah melawan pemerintah keluar dari imam? Ya enggak dong. Wong demo sendiri kan diizinkan sesuai dengan prosedur. Apakah setiap sekelompok kaum yang membuat kritikan kepada negara langsung dianggap sebagai penggulingan kekuasaan? Ya enggak dong. Apakah di saat suatu ketika ada kampanye mempromosikan calon, kemudian sementara sudah ada calon, sudah jadi misalnya presiden ini sudah naik, kemudian mencoba, apakah ini dianggap sebagai sebuah penggulingan kekuasaan? Ya enggak juga, karena aturannya ada. Jadi gini loh. Kadang ada sebagian orang menggunakan kalimat kebenaran ini adalah untuk, ini jeleknya kita itu, untuk menyalahkan orang. Menyalahkan orang, kelompok yang bergerak misalnya buat demo untuk menegakkan kebenaran. Apakah ini dianggap sebagai sebuah upaya untuk membuat penggulingan kekuasaan? Ya enggak dong. Sebab diizinkan, demo sendiri kan dalam aturannya kan ada bahwasanya itu adalah menuntut haknya. Atau ingin menegakkan sebuah tatanan yang artinya ingin membantu kekuasaan yang sah agar semakin sempurna. Kalau itu maknanya juga benar. Cuman kadang, ini loh permusuhan orang dengan orang. Ini kadang sesuatu yang baik dimaknai yang jelek untuk
membuat satu mempengaruhi umat agar menjelekkan sebuah kelompok tersebut, yaitu kelompok yang berkumpul berjuang misalnya untuk menuntut keadilan atau menuntut sebuah kebaikan yang harus dihadirkan. Kemudian ada yang tidak cocok menganggap ini adalah bentuk perlawanan terhadap pemerintah atau penggulingan terhadap kekuasaan. Nah ini adalah hal yang semacam ini juga kurang adil. Dan memang harus kita akui bahwasanya di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati adalah keluar dari imam tidak diperkenankan. Cuman bentuk keluar itu dari mana sih? Yang dimaknai keluar dari imam yang sesungguhnya itu seperti apa? Dan negara sendiri kan tatanannya berbeda-beda. Ada imam yang tidak ada batasnya bertahun-tahun. Ada kepemimpinan yang setiap 5 tahun ganti. Ini bentuk perubahannya kan ya berbeda-beda caranya. Jadi segala upaya di dalam negeri itu yang masih dalam prosedur yang diizinkan, seperti membuat demonstrasi yang baik, yang tidak membuat kerusakan, untuk misalnya mengangkat kaum buruh, untuk mengangkat ini, atau termasuk menegakkan kebenaran, maka selagi ini adalah disahkan dan bukan dianggap sebuah kudeta, bukan dianggap sebuah penggulingan kekuasaannya. Atau sekelompok orang merindukan, bahasanya tolonglah di sebuah negara, terlepas apakah Indonesia atau yang lainnya, Pak Raja, Tuan Raja, atau Pak Presiden, atau Pak Perdana Menteri, tolong, ini begini, saya ingin membuat perubahan, berkumpul di sebuah tempat. Mereka tidak membawa senjata, tidak perang, tidak bisa dianggap sebagai penggulingan kekuasaan. Akan tapi ini dalam rangka menunjukkan keinginannya dan ingin menampakkan tentang kekurangan negeri ini agar dibenahi. Kalau semacam ini juga sah. Permasalahan kita ini kalau sudah ada kubu-kubuan, saling bermusuhan, sehingga orang yang menyuruh kepada kebaikan dianggap sebagai melawan pemerintah. Dianggap sebagai upaya untuk merongrong pemerintah. Keluar dari pemerintah. Nah ini hal yang semacam ini harus dihindari. Artinya kita harus benar-benar adil di dalam membaca permasalahan. Dan memang betul, jadi jangan sampai kalimat tidak boleh keluar dari pemerintah kemudian digunakan untuk melemahkan siapapun misalnya yang ingin mencari keadilan, kaum buruh, kaum ini misalnya, yang kaum orang-orang lemah. Jangan sampai tidak boleh, ditembak semuanya. Mahasiswa, demonstrasi, menuntut ini, tembak, ya nggak boleh. Ini keluar dari imam, ya nggak benar. Ini kalimatu haqqin urida bihal batil. Sehingga kalimatnya benar tapi hanya untuk memangkas ini. Memangkas keinginan-keinginan mereka yang baik. Itu nggak dibenarkan. Baik, inilah yang harus kita pahami bahwa jangan sampai kalimat benar tadi digunakan oleh sebagian orang untuk menyalahkan kelompok tertentu hanya karena kebencian dan permusuhan. Nah kalau memang ada pemberontakan, sudah jelas pemberontakan, mengangkat senjata, membuat kerusakan, ya jelas salah. Tapi jika sekelompok, dulu pernah ada juga mahasiswa yang menuntut, kemudian ada demonstrasi buruh ini, kemudian ada sekelompok kaum muslimin yang menuntut ini. Ini hal yang semacam ini tidak bisa serta-merta kita katakan sebagai bentuk penggulingan kekuasaan yang tadi disebutkan keluar dari imam. Karena mereka masih mengikuti aturan, menginginkan, menyodorkan sebuah keinginan agar dituruti demi kebaikan umat. Kecuali keinginan itu merusak umat. Lah ini nggak benar. Keinginannya juga hal yang baik. Itu loh. Maksud kami lihat saja yang adil dalam melihat permasalahannya. Dan kita pun juga tidak bisa merubah kebenaran yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya keluar dari imam adalah tidak boleh, nggak boleh kita rubah jadi boleh. Tetap tidak boleh. Keluar dari imam yang benar, dari pemimpin yang benar adalah tidak diperkenankan. Cuman apakah semua gerakan yang sifatnya ingin membuat perubahan dianggap sebagai keluar dari imam? Ini yang salah, yang menyamakan semua sesuatu yang berbeda. Ini jadi mohonlah, mari kita semuanya dari negeri kita, bangsa kita ini, dimulai dari pemerintahnya. Pemerintah, karena pemerintah dari negara, yang tanggap kepada keinginan umat. Sebab mereka ngurusi umat. Tanggap artinya apa? Segala keinginan kebaikan untuk membuat perubahan, hendaknya segera kita sambut. Supaya apa? Di dalam hati masyarakat itu tenang karena kebaikan. Kecuali kalau ada rakyat menginginkan ketidakbaikan, oh jangan dituruti. Kalau mau dihukum yang demikian itu. Kalau yang diinginkan kebaikan, maka hendaknya disambut. Ini. Suatu ketika ada orang berkata pada Sayyidina Umar, waktu Sayyidina Umar mengatakan, jika aku tidak benar, tolong luruskan aku. Ada yang berani ngangkat pedang, ya Khalifah, aku yang akan luruskanmu dengan pedangku. Sayyidina Umar tidak marah kok. Kenapa?
ini orang yang bahkan menyelamatkan saya ini. Jadi kritikan dari bawah, itu sebenarnya membangun negara itu sendiri kalau seorang kepala negara itu faham. Kemudian juga kami seru kepada siapapun yang ingin membuat perubahan, harus betul kita tata niat kita. Niat kita yang benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara yang baik, yang indah, yang benar, harus begitu. Kemudian sudahlah, kalau memang Anda adalah, ini permasalahannya adalah ketidakcocokan. Contoh, kalau saya seorang bos kaya raya, kemudian ada undang-undang kaum buruh, masalah gaji harus dirubah. Kemudian membuat demo, saya sebagai orang bos, karena ada yang terkurangi dalam kepentingan saya, maka bisa saya marah berurusan dengan kaum buruh ini. Pekerja ini. Karena pekerja menuntut kepada pemerintah sesuatu yang bertentangan dengan kenyamanan yang saya rasakan. Kalau sudah musuh begini, ini kan terjadi permusuhan. Semua dianggap musuh, kaum buruh. Ini kan sebenarnya pekerja dan sebagainya, sebagai contoh saja. Dia menuntut keadilan agar hak-haknya dipenuhi dengan benar. Ini sebuah misal. Maka saya sebagai orang yang punya pegawai pekerjaan, ya ini hal kebaikan supaya tidak zalim. Benar saja, nggak ada masalah. Tapi jika setiap gerakan itu saya anggap selagi tidak sesuai dengan keinginan saya menjadi musuh saya, maka saya berprovokasi. Oh ini pekerja membuat kerusakan, dia melawan pemerintah. Karena saya orang kaya, wah ini kenyamanan saya sebagai seorang pengusaha akan terganggu dah. Wah repot nih. Lalu menyuarakan bahasanya ini pekerja ini telah membuat kerusakan. Dia adalah melanggar pemerintah. Nah ini karena kejelekan saya. Tapi kalau kita dengan akal cerdas menanggap, oh dia menginginkan sebuah kebaikan untuk mereka dan ini sah. Tinggal saya mengulang penghitungan saya bagaimana masalah penggajian, bagaimana pemberian kepada mereka, apa yang harus mungkin hadiah segala macam tambahan. Kita pikirkan. Jadi jangan serta-merta kita menilai semua yang berbeda dengan kita itu musuh kita. Sehingga kita pun akan mengambil sebuah kebenaran untuk menjatuhkan musuh. Padahal kebenaran itu, padahal musuh itu tidak berada di tempat yang bisa disalahkan oleh sebuah kebenaran. Kayak tadi, orang mengadakan demo langsung gara-gara saya tidak cocok dengan kelompok tersebut, langsung wah ini Islam melarang keluar dari imam, maka ini keluar dari imam. Loh, kok gampang sekali kita menilai orang demonstrasi, ada orang menginginkan sebuah kebaikan, lalu kita sebut sebagai orang yang keluar dari pemerintah. Ini kan berlebihan saya. Jadi mari kita adil semuanya. Kita pengen negara ini tentram. Kapan negara ini tentram? Jangan saling suudon, jangan saling prasangka. Selagi ada orang niatnya, tujuannya baik, niatnya baik, yuk kita dukung. Kalaupun kita menemukan cara yang tidak baik, bukan tujuannya yang kita hentikan dong. Tujuannya baik, caranya kurang baik, yuk kita benahi caranya. Jangan dihentikan. Jangan dihentikan keinginan baiknya. Keinginan baik kok dihentikan? Kalau keinginan baik dihentikan, berarti kebaikan tidak boleh dong disebar di negeri kita ini. Seperti itu. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Tolonglah. Yuk kita hindari daripada saling caci, saling prasangka. Dan juga jangan membiasakan kita mencari pembenar untuk hawa nafsu kita, untuk keinginan pribadi kita, untuk keinginan kelompok kita. Akan tapi mari kita menomorsatukan kemaslahatan bangsa ini, kemaslahatan umat ini. Biarpun kita harus rela menjatuhkan kepentingan pribadi kita, menggugurkan kepentingan pribadi kita demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, keindahan dalam kebersamaan. Ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Allahu